Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok desain database proyek Rumah Makan Padang. Untuk yang pertama itu perkenalkan saya sebagai moderator Muhammad Ramdi dan rekan saya itu Eliana dan satu lagi itu Janata Laini dan yang ketiga itu Ismail Putra dan kelima itu Widya Sapitri dan yang keenam itu Samira Nabia Yasmin dan yang ketujuh itu yang terakhir itu Ekman Ada Putri. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan kepada pemateri kita yaitu Janata Laini, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator Ali Ramdi. Kelompok kami mengangkat tema yaitu desain database rumah makan Padang. Lanjut. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak M. Khairul Amri Rosa, STMT. Lanjut. Di sini kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama Eliana, Samira Nabila Yasmin, Muhammad Aini Ramdi, Widya Safitri, Iswan Yunusa Saputra, Ekman Ada Putri, dan Janata Aini. Oke, Rumah Makan Padang. Rencana database pertimbangan manfaat dan kelayakannya. Tujuan pembuatan database ini untuk mengkoordinirkan pemasukan dan pengeluaran yang sudah dilakukan baik dalam proses pemasukan barang, uang, dan pelanggan pastinya. Mengidentifikasi transaksi jual beli, mengenal jumlah pelanggan yang potensial, estimasi biaya produksi dan kondisi yang terjadi. Mengapa diperlukan database ini? Untuk mengkoordinir rumah makan Padang agar lebih teratur dan termanajemen sehingga dalam prosesnya dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya, mengetahui dampak yang akan dihadapi dengan melihat grafik pengeluaran dan grafik pelanggan. Lalu untuk menghindari duplikasi dalam penyimpanan data. Yang C, apa yang akan dilakukan? Yaitu mendata semua hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli. Next. Siapa usernya? Yaitu pelanggan pembeli dan kasir. Informasi yang dibutuhkan yaitu daftar menu biasa dan menu spesial, informasi harga, tata letak meja, konsep duduk lesehan atau kursi. Pertanyaan yang dijawab oleh sistem database yaitu daftar menu biasa dan menu spesial, informasi harga, tata letak meja, dan konsep duduk lesehan atau kursi. Next. Input data yang tersedia untuk database itu sama, daftar menu biasa dan menu spesial, informasi harga, tata letak meja, dan konsep duduk lesehan atau kursi. Jenis informasi yang harus disimpan di database adalah data pelanggan pemesan, pemasukan uang perharinya, riwayat pemesanan meliputi waktu, tempat, dan hari, jumlah makanan yang terjual perharinya, tata letak meja yang sering dipakai, top menu, dan menu yang tersedia dan sudah habis. Next. Manfaat dan kelayakan database. Manfaatnya, menjadikan rumah makan tersebut mengikuti perkembangan zaman, di mana telah menggunakan sistem informasi untuk sebuah usaha makan. Dengan begitu, rumah makan tersebut jadi terkoordinir dan terhindar dari pencurian, mengetahui siklus transaksi, mengetahui besar kecil peluang dan risiko, serta laba atas pelanggan yang tepat.
Kelayakannya, data rumah makan ini sangat diperlukan untuk mengatur siklus transaksi dan sangat layak untuk dimiliki. Next. Struktur organisasi klien, dan pengguna akhir. Yang pertama, aliran informasi. Dari supplier atau pemasok bahan makanan ke pasar, lalu rumah makan atau koki, lalu ke kurir pelayan, dan pelanggan atau klien. Dari pasar ke pemasok bahan makanan, itu bisa terjadi timbal balik dan adanya timbal balik ke rumah makan atau koki maupun pelanggan atau klien. Next. Persyaratan user. Tugas database untuk menghimpun data agar menjadi maksimal, tertata, tersusun sehingga rumah makan Padang mempunyai arsip histori. Query, perkumpulan data, kode agar bisa dipahami. Rumah Padang ini kode query-nya menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Antarmuka menggunakan komputer. Next. Rencana database, tugas yang akan dilakukan dan permasalahan yang akan diselesaikan. Tugasnya menginput dan membuat terlebih dahulu sistem database, serta mengkonservasi dan observasi sistem. Permasalahan, sistem yang tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan, seperti human error, adanya terjadi kesalahan dalam membuat database code. Next. Model database konseptual. Aturan database, tidak boleh data ganda, trimary key, identifikasi entitas, atribut dan relationship-nya. Entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi oleh lingkungan pemakai. Atribut berfungsi mendeskripsikan karakter entitas atau atribut yang berfungsi sebagai key. Relationship menunjukkan daya hubungan antara jumlah identitas yang berbeda. Garis sebagai penghubung antara relasi dengan entitas, relasi dan entitas dengan atribut. Next. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Janata Ainin telah memaparkan hasil diskusi dari kelompok tersebut. Baik, untuk selanjutnya itu kita buka sesi diskusi. Jadi bagi yang ingin berkomentar atau ingin mendiskusikan dari hasil penjelasan dari Saudari Ainin tadi, boleh silakan berbicara, aktifkan mikrofonnya gitu. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kelompok proyek database Rumah Makan Padang. Jika ada tutur kata atau yang tidak enak, mohon dimaafkan. Jadi kami pamit undur. Saya akhiri, saya sebagai moderator. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.